When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ. A disciple of Christ. A disciple of Wow, praise the Lord. A lot of red here. Red and white, Ya. red and white. Ya, hari ini banyak yang memakai warna merah dan putih. Yeah, including myself. Ya, Yeah. saya sendiri juga. Yes, the spirit of Independence Day. Ya, semangat kemerdekaan. Yeah, remember that Jesus has paid the price for us, Ingat bahwa Yesus sudah membayar harganya untuk kita. so that all our sin, Jesus already took it on the cross. Dan Yesus sudah memanggulnya di kayu salib. Indonesia celebrate Independence Day, the 81st Independence Day. Indonesia merayakan kemerdekaan yang The ke-81. heroes in the past, they fought for our freedom. Para pahlawan di masa lampau berjuang untuk kemerdekaan kita. But the true freedom comes from Jesus Christ. Tetapi kemerdekaan yang sejati datangnya dari Yesus. Amin. Amin. So the true freedom comes from Jesus Christ when He paid the price for our sin. Jadi kemerdekaan yang sejati datangnya itu dari Yesus ketika Dia membayar. Like So, red, it dosa represents the kita. blood. Ya, warna merah itu mewakili darah. Remember the blood of Jesus that shed on the cross Ingat darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib to wash away our sin. untuk menghapus, membasuh dosa Isn't that kita. amazing? Ya, luar biasa kan? Isn't that good news? Itu berita baik. Our sin, He paid the price to Yeah. wash our sin. Dia membayar harganya untuk membasuh dosa kita. So that our heart will be white as snow. Jadi hati kita itu putih seperti salju. So red and white, there's a prophetic meaning Jadi- between, to us. Jadi warna merah dan putih ini adalah ada arti profetik untuk kita. Amen? Amin. Because we are believers that's been set free. Karena kita adalah orang yang percaya, yang sudah We are dibebaskan. no longer slave to sin. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Everybody said no more. No more. No more. Tidak lagi. No longer slave. Kita tidak lagi jadi budak. We are no longer slave to sin, Kita tidak lagi jadi budak dosa. but we are slave to righteousness. Tapi kita adalah budak hamba kebenaran. Amen? Amen. Okay, so today my message, the title is Jadi- Righteousness Exalts a Nation. Ya, jadi judul khotbah hari ini adalah kebenaran itu Meninggikan meninggikan Derajat. sebuah bangsa. meninggikan derajat bangsa. So righteousness exalt a nation. Jadi kebenaran itu meninggikan derajat sebuah How can bangsa. we receive righteousness? Bagaimana kita bisa menerima kebenaran? Only comes from Jesus Christ. Hanya datang dari Yesus. Amen. Amen. There's no righteousness outside Christ. Jadi tidak ada kebenaran di luar Yesus Kristus. Because only Jesus that made us right. Karena Yesuslah yang membuat kita benar. Amen. Amen. When He died on the cross, He said, "It's finished." Ketika Dia mati di salib, Dia katakan sudah Our selesai. sin, as great as crimson or whatever, how red it was, but Jesus already washed it white as snow. Nah, dosa kita yang merah seperti kirmisi itu sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus kita menjadi putih seputih salju. Yeah.
Next slide. So as we celebrate Indonesia Independence Day, 81st Independence Day, Saat kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81, let me ask you, 81 years old, is it young, is it middle age, or is it old? ya, saya mau bertanya, apakah usia 81 itu tergolong Teenager? muda, remaja, atau sudah tua? Yeah. My dad, when passed away, he was 85 years old. Ya, ayah saya meninggal di usia 84 tahun. Yeah, just almost 6 weeks ago, right? Ya, baru 6 minggu yang lalu. Yeah. So 81 is long. Jadi 81 itu panjang, Went through so many periods melalui berbagai macam masa during 60s, 70s, 80s, 90s, 2000. di 60, tahun 70, 80, sekarang di tahun 2000. So many things have happened in Indonesia. Ada banyak hal yang sudah terjadi di Indonesia. If you were born in 80s, maybe you know about Krismon. Ya. Kalau Anda terlahir di tahun 80, Anda sudah melewati Krismon, ya, Mengerti, ya. krisis moneter. Yeah. So if you are 98. born in 2000, then you know about COVID. Nah, kalau kita lahir di tahun 2000, kita tahu COVID. So there are many seasons of life that we went through. Jadi ada banyak musim kehidupan yang kita lalui. So as we celebrate Indonesia Independence Day, Ya, saat kita merayakan kemerdekaan I want to Indonesia, challenge you with the next slide. saya mau menantang Anda dengan slide yang berikutnya. I love Indonesia. I love Indonesia. Aku cinta Indonesia. What about you? Bagaimana dengan Anda? Do you love Indonesia? Yes. Yes, I do. Yeah? Yes, I do. This is not to get married, okay? Will you marry me? Yes, I do. This is, do you love Indonesia, right? Yeah. Yes, I do, right? Jadi ini bukan tentang pernikahan ya, janji pernikahan. Yes, I do. Tapi ini adalah tentang mengasihi bangsa kita Indonesia. Do you love Indonesia? Apakah Anda mengasihi Indonesia? I love Indonesia. Saya What about mengasihi you? Indonesia. Bagaimana dengan Anda? Okay, so the next question is, Jadi pertanyaan berikutnya adalah, we love Indonesia. kita mengasihi Indonesia. Do we really love Indonesia? Apakah kita benar-benar mengasihi bangsa If we ini? really love Indonesia, we're gonna pray for Indonesia. Kalau kita mengasihi bangsa ini, kita berdoa bagi bangsa If we ini. really love Indonesia, we will do something for Indonesia. Kalau kita benar-benar mengasihi Indonesia, kita melakukan sesuatu untuk If Indonesia. we really love Indonesia, Kalau kita mengasihi Indonesia, we are proud to be Indonesians. kita bangga menjadi orang Indonesia. Amen? Amin. Yeah? Okay, so where you were born, where you were raised up, everything God has a plan. Di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, semuanya itu Tuhan punya We rencana. all come from different places, different cities, or different islands. Kita semua datang dari latar belakang yang berbeda, pulau yang Different berbeda, city, different kota yang islands. berbeda. But we are Indonesia. Tapi kita orang Indonesia. Amen? Amin. We are all Indonesia. Kita semua orang Indonesia. Look at your friends, look at your neighbors, left and right, they all look different. Unless you are a family, right? Jadi lihat sekeliling ya, wajahnya kan beda-beda semua. Kecuali kalau keluarga, mungkin ada yang mirip. Yeah? Okay, so next slide. Jadi slide berikutnya. I love Indonesia, we love Indonesia. Remember, God loves Indonesia. Ingat, saya mengasihi Indonesia, mencintai Indonesia, dan ingatlah bahwa Tuhan itu juga mengasihi bangsa ini. Amen? Amin. He loves Indonesia completely. Kita mengasihi Indonesia itu sepenuhnya. Yeah, He loves Indonesia. Dia mengasihi Indonesia. There's no reason for us to just hold hands, just do nothing. Ya, tidak ada alasan kita berpangku tangan. We will do something for Indonesia. Kita akan lakukan sesuatu untuk Indonesia. Amin. Amin. Starting from prayer, Mulai dari berdoa, starting for doing where you are. ya, mulai melakukan apapun ya, Indonesia. dimanapun
kita berada, kita mau membangun negeri ini. Indonesia 81 years old already gain independence. Ya. Indonesia ini sudah merdeka selama 81 tahun. And it takes a lot of sacrifice for every one of us to participate to build this country. Dan ada banyak pengorbanan buat kita ya, kita To mau build this berpartisipasi ya di dalam membangun negara ini. Whether you are doctor, you are teacher, you are an engineer, Ya, ya. Apakah maksudnya tidak peduli ya, apakah Anda ini adalah dokter, guru, berbagai macam profesi. we have something to play. Kita punya role, peran. Yeah. Okay, next slide. Okay, we read this together. God has a good plan for Indonesia. 1, 2, 3. God has a good plan for Indonesia. Yeah. Ya, Tuhan memiliki rencana untuk bangsa ini. No matter what happened. Tidak peduli apapun yang Recently, the terjadi. earthquake in Flores, Ya, baru-baru ini terjadi gempa bumi di Flores. and we do not know what is happening next. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. God has a good plan. Tuhan punya rencana yang baik. Amen. Amin. So from our part is to continue to speak blessing for Indonesia. Jadi dari hati kami itu kami lanjut terus mengucapkan berkat atas Indonesia. Amen. Okay, next slide. Okay, we focus on the scripture that I use for this message today. Ya, kita fokus ke ayat yang saya gunakan pada hari ini. Proverbs 14 verse 34. Ya, Amsal 14 ayat It 34. says that righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Di situ dikatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Yeah. So you see how serious it is. Jadi kita bisa lihat betapa seriusnya. When we live in righteousness, Ketika kita hidup di dalam when kebenaran, Jesus made us righteous, dan ketika Yesus membuat kita menjadi benar, He lift up us, Dia mengangkat kita. mengangkat derajat kita. Ya, So remember that we were sinners, ingat bahwa kita ini pendosa, but He saved us. tapi Dia menyelamatkan kita. So He lift us up Jadi Dia mengangkat derajat so that kita. we can shine the light. Jadi supaya kita bisa bersinar. Same with Indonesia. Sama dengan If Indonesia. we really love Indonesia, Kalau kita benar-benar mengasihi we must Indonesia, share the good news, the gospel. kita harus membagikan kabar baik. Because righteousness comes only from Jesus Christ when He died on the cross. Karena kebenaran itu hanya datang dari Yesus ketika Dia mati di salib. Righteousness doesn't come by being just doing good. Ya, kebenaran itu bukan datang dengan kita melakukan perbuatan yang baik. But righteousness comes when we believe in Jesus. Tetapi kebenaran itu datang ketika kita percaya kepada Our Yesus. lives are being transformed. Hidup kita Our diubahkan. mindset paradigm being renewed. Ya, pikiran kita itu juga diperbarui. And we are the kingdom, the citizen of the kingdom. Dan kita adalah warga negara kerajaan. Amen. Amin. And we are placed in Indonesia for His purpose. Dan kita ditempatkan di Indonesia untuk tujuannya. We are kingdom citizen that are placed in Indonesia. Kita adalah warga negara kerajaan yang ditempatkan di Indonesia. That's why we need to really pray hard and really reach out for Indonesia. Itulah sebabnya kita harus berdoa sungguh-sungguh dan benar-benar menjangkau Indonesia. Whether by education, Dengan apapun, maksudnya dengan pendidikan, or you can be a best teacher you can, ya jadilah guru terbaik. so that the children will know who Jesus is. Sehingga anak-anak didik mengenal siapa Yesus. He is the Lord. Dia adalah Tuhan. Amen. Amin. Whether you are a doctor, being placed in where you are, Nah, mungkin Anda adalah seorang dokter dan Anda ditempatkan dimanapun Anda you berada. serve with all your heart for the people. Anda melayani dengan segenap hati untuk orang-orang. And they also can feel the love of God. Dan mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan. Amen.
Amin. So righteousness exalt a nation. Jadi kebenaran itu meninggikan derajat sebuah bangsa. Same like your family. If you love your family, you pray for righteousness in your family. Kalau hal yang sama itu terjadi dengan keluarga. Kalau Anda mengasihi keluarga, Anda berdoa untuk keluarga So that Anda. righteousness exalt your family. Ya, sehingga kebenaran itu meninggikan derajat keluarga Anda. Amen. Amin. So this applies to your personal life, Ini juga diterapkan dalam kehidupan kita, your family, di keluarga, and also for your for nation. dan juga untuk di bangsa. And Proverbs chapter 14 verse 34, this is not only for one country. Dan Amsal 14 ayat 34 ini bukan cuma untuk satu bangsa, But for all nations of the world. tapi untuk seluruh bangsa di So that dunia. all the nations of the world will bow down and worship Jesus. Sehingga King, the seluruh King. bangsa di dunia itu bertekuk lutut dan menyembah Yesus. And then it says the second part, but sin condemns any people. Dan dikatakan di bagian kedua adalah tetapi dosa adalah noda bangsa. Look at the what you call the contradictory between the righteousness and sin. Lihat lawannya. Yeah, when righteousness exalt the nation, but sin is gonna Yeah. make the nation collapse. Yaitu kontradiksinya adalah kebenaran itu akan meninggikan derajat sebuah bangsa, tetapi dosa itu menurunkan derajatnya. So if I can ask you one by one, what is the sin of Indonesia? Ya, kalau saya bertanya kepada Anda, ya, apa dosa bangsa ini? There are many things that we see, we experience, that we observe. Ya, ada banyak hal yang kita lihat dan kita amati. It's our part to really cry and really ask God for mercy. Dan adalah bagian kita untuk menangisi bangsa ini dan meminta belas kasihan Tuhan. In the judge, Di pengadilan, or maybe jaksa. in education, mungkin di in pendidikan, the government, di in pemerintahan, all sector of life. di semua sektor kehidupan. If there's sin, Kalau ada dosa, there's corruption. itu adalah korupsi. Ada korupsi. Ya. Isn't that true? So when there's sin, Jadi ketika ada dosa, dishonesty happens. ketidakjujuran terjadi. When there's sin, Ada dosa, people cause hoax or maybe propaganda or whatever ya, things. orang, Conspiracy orang bisa melakukan hoax atau propaganda atau konspirasi because of sin. karena dosa. Because of sin, Karena dosa, husband can leave the wife ya, suami bisa meninggalkan or istri the wife leave the husband atau sebaliknya because of sin. karena dosa. So sin is in the family will collapse. Jadi kalau ada dosa di dalam keluarga, keluarga itu akan hancur. When the sin in the country or in the city, Kalau ada dosa di suatu negara atau di sebuah kota, we cannot just sit and do nothing. kita nggak cuma duduk ya, We dan must nggak, cry out to the Lord. kita ini harus nangis sama Tuhan. Same, we live in this area, Ya, sama. Kita ini hidup di dalam ruang area ini, region, this area. di daerah ini. What is the sin in this area? Apa dosa di ruangan ini? Is there any drugs around here? Apakah ada narkoba di sini? Is there any prostitution around this area? Apakah ada prostitusi di area ini? If there is, we need to fight for it. Dan kalau ada, kita perlu berperang. The song that we sang just now. Ya, lagu yang sama kita nyanyikan tadi. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. So we have the spiritual warfare Jadi kita memiliki perperangan rohani in our family, di dalam keluarga, in our workplace, di dalam tempat kerja, even in ministry. dan bahkan juga di pelayanan. Have you ever seen like in ministry there's a politics in the ministry? Apakah kita pernah melihat ya ada politik di antara pelayanan? And that should not be. Itu nggak boleh ada, Because harusnya. the sin, Karena dosa it gonna cause that ministry will collapse. itu akan menyebabkan pelayanan ini hancur. So in that case must be careful with this Proverbs 8:14, Ya, 34. di dalam hal itu kita harus berhati-hati. Ini adalah
di Amsal 14 ayat Righteousness 34. and then Kebenaran dan dosa. So this is the opposite. Jadi ini berlawanan. If you live in your neighborhood, you notice there's something around the neighborhood. Ya, kalau kita tinggal ya di sekitar tetangga kita tuh kita harus perhatikan. What are the things in that area that you live around? Ya, apakah hal apa yang terjadi di area sekitar tetangga kita? That's why it's very important we need to build this kubu doa Ya, perlu kita untuk membangun kubu doa so that we can fight for the area where we live. sehingga kita bisa berperang untuk di tempat tinggal daerah kita. Okay, next slide. Ya, slide berikutnya. Amos chapter 5 verse 24. I read in English and then you all read with Miss Greta. But let justice roll on like a river, righteousness like a never failing stream. 1, 2, 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. This is in the context of the Israel. Ini konteksnya untuk bangsa Israel. They live in sin, Mereka hidup di dalam dosa, apathy. di apatisme. They don't Apatisme. care about things of the Lord. Mereka tuh nggak peduli tentang hal-hal yang ilahi They're dari stubborn, Tuhan. Mereka keras, stubborn keras in hati. head and stubborn Ya, heart. keras kepala dan keras hati. So those are the people that prophet Amos live around. Jadi itu adalah zaman di mana Nabi Amos hidup. And that's what God used him to speak this word. Dan Tuhan memakai Nabi Amos untuk membicarakan perfirman ini. Let justice roll on. Ya, biarlah keadilan bergulung-gulung. Remember roll on? Roll on is like you roll. Ya, ingat ya, bergulung itu seperti ombak gitu, wing, 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 gitu ya. Yeah, roll on like a river. Ya, seperti sungai. Continue, let justice flow in our neighborhood. Ya, biarlah justice, keadilan itu benar-benar mengalir di In our city. sekitar kita, di kota, In our nation, di negara kita, in our family. dan juga di dalam keluarga Amen. kita. Amin. Because we want to speak against injustice. Karena kita mau melawan ketidakadilan. There's injustice around. Ada ketidakadilan yang terjadi di sekitar. But remember, God is your defender. Tetapi ingat bahwa Tuhanlah pertahanan kita. Don't fight with your own strength Jangan berperang dengan kekuatanmu because sendiri. God will defend you. Karena Tuhan akan membelamu. Amen. Amin. You live in Ya. righteousness, Anda hidup di dalam God kebenaran. is your defender. Tuhanlah pembelamu. Yeah, let justice roll on. Ya. Biarlah keadilan bergulung-gulung. And it says like righteousness like a never failing stream. Dan dikatakan bahwa kebenaran itu seperti sungai yang selalu mengalir. Remember the stream, it flows. Ya, ingat arus air itu mengalir. Yeah. So can you imagine how when I do righteousness or you do righteousness, everyone do righteousness, the culture is a righteousness culture. Amin. Ya, ketika kita ini melakukan kebenaran, Anda melakukan kebenaran, kita ini bisa mengubah satu kebudayaan ya, kebudayaan menjadi kebudayaan kebenaran. For example, in a culture, they used to be always late. Mungkin contohnya ya, budaya terlambat. Yeah. Or maybe in a culture, there's always a culture about a certain place, a culture about being negative. Mungkin di budaya tertentu itu ada budaya berpikir negatif, ya, When they menjadi meet, they negatif. always talk about negativity. Ya, ketika mereka ketemu, mereka selalu membicarakan hal yang Or maybe negatif. whatever culture that there is, Dan mungkin di budaya apapun, some other people dishonest. Then I should be dishonest. No, that's not right. ada mungkin di budaya tertentu, mungkin ada yang tidak jujur. Nah, terus kita ini mengambil sikap seperti apa? For Harus example, in a tidak company. jujur atau tetap jujur? In a company, Mungkin di dalam perusahaan. then you said other people do it. Ya, mereka katakan semua orang lakukan itu. Why don't I do it? Ya, kenapa aku nggak lakukan juga? No, you have No. to stand in Ya, righteousness. tidak. Anda harus berdiri di atas kebenaran. Amen. Amen. People may hate you, Orang bisa saja and membencimu, people will mock you. orang bisa menghinamu,
but you continue to live in righteousness. Tapi Anda terus hidup di dalam kebenaran. And righteousness gonna outwin the darkness. Ya, dan kebenaran itu akan menghabisi kegelapan. Amen. Amen. Like the light that shine, the Yeah. darkness has to flee. Ya, seperti terang kalau bersinar di tempat gelap, kegelapan pasti pergi. Okay, next one, next slide. Ya. Micah 6 verse 8. Mika 6 ayat 8. So this Micah 6 verse 8, it says, He has shown you, mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, and then to love mercy, and then to walk humbly with your God. Kita baca bersama 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Allahmu. So as believers, Jadi sebagai orang percaya, redeemed by the blood of Jesus, ditebus oleh kuasa darah no Yesus. matter what profession you are in, Tidak peduli profesi apapun, this is what the Lord wants us to do. ini adalah yang jadi kehendak Tuhan untuk kita. Act justly. Kita harus bertindak adil. Don't neko-neko. What is Nggak neko-neko in English? Don't act randomly Ya, or something. jangan maksudnya toleransi. Ya. So remember, do not compromise. Jadi ingat, jangan kompromi. Do not compromise with the culture around us. Ya, jangan kompromi dengan budaya di sekitar If the kita. culture, there's a culture of selingkuh, then Ka- we don't. Kalau ada budaya selingkuh, kita tidak. Because we live in righteousness. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Amen. That Amin. will transform the city. Dan kita akan mengubah kota. That will transform the family. Ya, kita akan mengubah keluarga. Don't fall into the default of the culture. Jangan jatuh dalam lingkaran ya, lingkaran setan maksudnya Yeah, the ya. default. Ya. So, and then it says that to act justly and then to love mercy. Di situ dikatakan bertindak adil dan mengasihi kesetiaan. Mercy is kemurahan. Kemurahan Belas ya, kasihan. belas Yeah. kasihan. So Ya. everywhere you go, you carry the love of God Ya, dimanapun kita berada, kita membawa kasih Tuhan to love and to forgive. untuk mengasihi dan mengampuni. Is it easy to forgive? Ya, gampang atau susah mengampuni itu? If people hurt you once, okay, you forgive. But if hurt you over and over and over, Ya, kalau orang tuh melukai kita satu kali, ya mungkin oke lah. Tapi kalau berkali-kali dilukai, ya. so what will you respond? Jadi bagaimana respon Anda? But the Lord wants you to continue to love mercy. Dan tapi Tuhan itu menghendaki kita terus mengasihi. Because in love mercy, you will let go. Ya, kalau kita mengasihi, ada belas kasihan, kita akan mengampuni, melepaskan. Like Jesus on the cross, he said, forgive them for they do not know what they do. Seperti kata Yesus di atas kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Sometimes we are very surprised, how can they do that? Ya, kadang kita ini heran, kok bisa ya mereka lakukan itu? How can they do that? Kok bisa mereka lakukan They itu? corrupt, Mereka korupsi. and then they do this, they do that, and then we think like, how can? Ya, mereka lakukan ini dan itu dan kita ini terheran kok bisa gitu ya. Our part is to act justly Bagian kita adalah bertindak adil and also continue to love mercy. dan juga terus mengasihi And the atau last part, belas kasih. yeah, the last part is to walk humbly. Yang bagian terakhir adalah berjalan dengan kerendahan hati. Is that easy? Gampang? When people mock you and then you still walk humbly? Ya, waktu orang itu menghinamu dan Anda harus tetap berjalan dengan kerendahan When they hati. belittle you, Kalau ketika mereka tuh menganggap remeh yeah, and then you still continue to walk humbly, dan Anda masih terus berjalan dengan kerendahan hati, you cannot do it with your strength. ya Anda tidak dapat melakukan dengan That's kekuatan why you sendiri. need the righteousness from the Lord. Itulah sebabnya Anda perlu kebenaran dari Tuhan Then He enable you. yang Dia akan The memampukan. Spirit of the Lord Ya, Roh Tuhan enable you memampukan Anda to live in a culture that is against the truth.
untuk hidup di dalam budaya yang menentang kebenaran. You continue to live righteously. Anda terus hidup di dalam kebenaran. Easy? Gampang? No, only 1%. Everybody is easy, I think. Is it easy? Ya, gampang? Ya. Okay, next one. Berikutnya, What is your response? bagaimana respon Anda? Yeah. What is your response in daily life? Ya, bagaimana respon Anda di dalam kehidupan sehari-hari? Remember, everything that happened, Ingat, segala sesuatu yang terjadi, not be overreactive, jangan terlalu overreaktif, but learn to be so-called to really respond well tapi belajarlah untuk merespon dengan benar and respond wisely. dan responi dengan Otherwise, you're gonna bijaksana. fall in the same with others who did wrong. Kalau enggak, Anda itu sama aja terjatuh dengan mereka yang berbuat salah. So remember, don't fall into that temptation. Jadi jangan jatuh di dalam pencobaan itu. People sin against us, Ya, orang berdosa melawan kita, don't fight back with sin against them. jangan melawan dengan cara yang sama. But when they sin against us, Ya, ketika mereka itu berdosa melawan kita, but you do good to them. ya tapi Anda tuh lakukan yang baik. It's like you put bara atas Ya, kepala. Like seperti firman ya, Anda menaruh bara di atas kepala orang itu. how can Kok bisa? someone who hurt me, Kok bisa ya orang yang melukai saya, I speak blessing for you? saya memberkati mereka? Easy? Gampang? Is it easy? Gampang? Because all of us, we experience something. Karena kita semua tuh mengalami sesuatu. It depends on your response. Ya tergantung responmu. If you respond, you want to do the word of God, Kalau Anda meresponi dengan melakukan firman, act justly, melakukan keadilan, love mercy, mengasihi belas kasihan, walk humbly, berjalan di dalam kerendahan hati, you are more than conqueror. Anda lebih dari penakluk. Amin. Amin. Kita lebih dari pemenang. Ya. Dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. I don't know how to. Bila Okay. Yeah. Okay. Next slide. ya. Slide berikutnya. Second Chronicles 7:14. This is there's a song. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Okay, my question, who Yeah. should humble themselves? Ya, pertanyaan saya adalah siapa yang harus merendahkan diri? Are the corruptors or us? Ya, yang korupsi itu atau kita? Tukang korupsi atau kita yang harus begitu? We need to humble ourselves. Kita yang perlu merendahkan diri. Yeah, we cry for Yeah. Indonesia. Kita menangisi Indonesia. Amen. Amen. Even though we are not the corruptors, Walaupun kita ini bukan yang korupsi, but we need to humble ourselves. tapi kita perlu merendahkan diri. Because when God's people humble themselves, Ketika umat Tuhan merendahkan dirinya, God will intervene. Tuhan akan menginterferensi. Yeah, campur tangan. God will intervene Ya, Tuhan akan and menginterferensi fight for us. dan berperang untuk kita. Isn't that cool when God said that, remember, this the battle belongs to me. Keren kan kalau Tuhan tuh bilang, peperangan itu milikku. When you fight with your own strength, you're gonna lose strength. Nah, kalau kita berperang dengan kekuatan kita sendiri, kita yang akan kehilangan kekuatan You kita. try to fight the culture around you, Ya, kita berusaha untuk berperang melawan budaya di sekitar kita. we are really out of strength. Ya, kita benar-benar kehabisan And we are really kekuatan frustrated. dan kita frustrasi. Why people do that? Ya, kenapa orang-orang itu kok kayak gini? But when we come to the Lord, Tapi ketika kita datang pada we seek the Tuhan, Lord, kita mencari the Lord Tuhan. is our strength. Tuhanlah kekuatan kita. Amen. He Amin. gonna fight for you, Kita Dia akan berperang untuk Anda and you need to watch and be still. dan Anda cuman
perlu nonton dan tenang. and God will give you the victory. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan. I do not know what you are struggling Ya, with these days, saya nggak tahu perjuangan Anda itu apa, but the Lord will fight for you. tapi Tuhan akan berperang untukmu. Amen? Amin. Yeah. But amen only 1%. Yang Amen? amin cuma satu. Amin semua ya. Yeah. Okay. Next one. Ya, next berikutnya. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. This is our response towards authority. Ya, 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Ini adalah respon kita terhadap kekuasaan atau otoritas. I urge then, first of all, that petition, prayers, intercession, thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Let's put in a context. Kita masukkan di dalam konteks. My wife and I, our family, we live in a cluster or maybe in a complex, Yeah. a place. Istri saya dan istri saya tinggal di satu kompleks. And then we continue to pray blessing for RT, RW, Lurah. We don't even really close with them, but we pray for them. Tapi kita Every ini, day. kita ini setiap hari berdoa untuk RT, RW, Lurah. Padahal kita ini enggak akrab. Wherever we live, whether we move from Surabaya, we move to Sidoarjo, or through different places, we continue to speak blessing for RT, RW, and Lurah. Dimanapun kami ini tinggal, kami dari Surabaya atau ke Sidoarjo, kami ini terus memberkati RT, RW. Until now, I can testify, we live in a very good RT, RW everywhere we are. Dan sampai sekarang saya bisa menyaksikan kami ini tinggal di lingkungan RT, RW yang sangat baik. Continue to speak blessing for your RT, RW. Terus berkati RT, RW. If you have pisang goreng, you can give your RT pisang goreng too. Kalau punya banana fritters ya. But remember not to sogok mereka ya, not Yeah. to do that. Yeah. Not for that purpose. Ya. Not for gratifikasi. Ya. Oke. But if you want to bless people, you can bless any Ya. in a simple way. Anda bisa saja memberkati orang itu dengan cara yang gampang. From your Sederhana, prayers, ya. Dari doa, from little bread that you make, dari roti yang Anda buat, and maybe you share. dan mungkin Anda bagikan. That's how you bless your neighborhood. Itulah cara Anda memberkati tetangga. Amen. Amin. Like where you meet with the security, the parking place, or whoever, wherever you are, you always carry the goodness of God. Ya, dimanapun Anda berada, Anda selalu membawa kebaikan Tuhan kepada siapapun. Amen. If you do not know your security, you do not know your neighborhood, then we need to repent. Kalau Anda nggak kenal ya, satpam, siapapun yang di tempat Andalah yang harus bertobat. Yeah, you need to really pray for them. Ya, Anda perlu berdoa untuk Because you live mereka. in that neighborhood because God has a purpose. Anda tinggal di tempat itu karena Tuhan mempunyai maksud. Amen. Yeah. Yeah. Next one, Jeremiah 29 verse 7. Yeremia 29. So you can Ayat apply this in your daily life, Ya. Jadi Anda bisa melakukan hal ini di kehidupan sehari-hari. your family, your business, Ya, your di workplace, keluarga, di pekerjaan, usaha, And di wherever tempat God send kerja, dimanapun Tuhan mengirimmu. even for the people who are in social media. Ya, bahkan juga di orang-orang di sosial media. You speak justice in the social Ya, media. Anda bicarakan keadilan di sosial media. Amen. You speak love, Anda bicarakan kasih, not hatred. bukan kebencian. So that's really, it's like righteousness that roll on. Itu seperti keadilan yang bergulung-gulung. Yeah. So I really pray that in 81st birthday of Indonesia, Saya benar-benar berdoa di ulang tahun Indonesia yang the ke-81 justice ini. roll on, Ya, keadilan itu bergulung-gulung. righteousness Ya, flow. kebenaran mengalir.
Okay, Jeremiah 29 verse 7. Yeremia 29 ayat Also 7. seek the peace and prosperity of the city to which I've carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Amin. So we join the prayer meeting Sejahtera Kota, Sejahtera Surabaya. Jadi kami ikut sejahtera kota SKSK ya, sejahtera kota sejahtera Surabaya. Ya, SKSK Sejahtera Kota, Sejahtera Sejahtera. Surabaya. Sejarah kita ya, SKSK. Ya. Bu Yeni. Ya, sorry, kita. Bu Yuni. Ya. Pak Bernard. Oh. Ya, Pak Bernard Nyoto Rajo. Okay, so in this SKSK, Di kelompok SKSK ini, we continue to speak blessing for Ya. city, for Indonesia, kami terus memberkati Indonesia untuk kota ini. and we see how Surabaya is different. Dan kami melihat bagaimana Surabaya itu berbeda. We have lived in Surabaya for 18 years, Kami tinggal di Surabaya 18 and we tahun. can see the difference from time to Ya, time. kami bisa melihat perubahan kota Surabaya ini. If you live in Surabaya longer than Ya, that, kalau Anda tinggal di Surabaya lebih lama dari 18 tahun, you can see the difference in the past and now. Anda bisa melihat perbedaannya Surabaya di masa lalu dan sekarang. So we as believers, we must have this heart for the city. Jadi kita orang percaya harus memiliki hati untuk kota ini. Amen. Amen. Where you are. Dimanapun Anda berada. Yeah. So from your neighborhood Jadi- to the area. Ya, jadi dari lingkungan sekitar kita sampai ke daerah. So this context is when they were in Babylonian captivity 70 years. Jadi konteks ini itu terjadi di zaman Babilonia, Yeah. pembuangan. For 70 years. Jadi exile ya, selama 70 tahun. So when they were in exile, even then God loves the people. Nah, walaupun mereka ini ada di dalam pembuangan, Tuhan tetap mengasihi umatnya. God didn't ask them grumble, complain, but God asked them to bless the place where they are. Tuhan itu tidak meminta mereka untuk grumble itu untuk apa ya, mengeluh gitu ya. Tetapi Tuhan tuh menyuruh mereka untuk memberkati. When you start to do that, your neighborhood will change. Ketika kita mulai melakukan itu, memberkati itu, lingkungan kita akan berubah. Amen. Amin. Yeah. So in the next slide, Di Proverbs slide 21 berikutnya, verse 1. Proverbs 21, 21 verse 1. Amsal 21 In ayat the Lord's 1. hand, the king's heart is a stream of water that he channels toward all who please him. Ya, 1, 2, 3. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. It's very important we pray for our leaders Ya, in authority. penting ya kita berdoa untuk pemimpin otoritas. Whoever that in charge of the authority, that is a key person. Ya, siapapun yang ada di dalam otoritas itu adalah orang kunci. If you don't have a good leader, Kalau kita nggak memiliki pemimpin yang baik, you will suffer Anda akan menderita. unnecessary. Yang penderitaan tapi nggak perlu. Yeah. So remember to pray for the leaders. Jadi ingat untuk berdoa bagi pemimpin. Even if you have a boss that is very mean, Ya, if ya, walaupun ya Anda ini punya pimpinan, tapi pimpinannya ini pelit, jahat. very mean, Yeah. but you continue to speak blessing and pray for them. Tapi Anda ini harus terus speak blessing, memberkati dan If you are the berdoa. leader or you are the boss of the company, Dan kalau owner. Anda ini pemimpin perusahaan, remember you have to really be the role model ingatlah bahwa Anda ini harus jadi teladan for your people. untuk umatmu. Amen. Ya. Yeah, because your leading is by example. Karena Anda ini memimpin dengan teladan. So your leading by example is more powerful than 1,000 words you say. Iya, memimpin dengan teladan itu lebih berkuasa daripada 1000 kata. Isn't that true? Benar? So if your life example carry wherever you are, Jadi you kalau lead.
Ya, jadi kalau Anda ini menjadi teladan dan menghidupi, ya, You lead with power. dan Anda bisa memimpin dengan kekuatan. Amen. Amin. But if different way, Tapi kalau di yang sebaliknya, what you say and what you do are completely different. kalau kita nggak ada integritas, jadi apa yang dilakukan beda sama apa yang Surely there will dikatakan. be chaos. Ya, tentu saja akan ada chaos yang terjadi. Yeah. Okay. Next slide. Ya. All of Slide us, berikutnya. we need to speak justice. Kita perlu mengatakan keadilan. Ucapkan. Yeah. So we speak justice where you are, Kita mengucapkan keadilan and we dimanapun speak kita berada. righteousness where you are, Dan kita memperkatakan kebenaran dimanapun kita and we berada. speak peace. Dan kita memperkatakan damai. Okay. So later on, at the end of this service, Jadi nanti di at the akhir, end of the sermon, ya di akhir khotbah, yeah, later on we have a prayer. kita akan berdoa. Yeah, few people that I asked Yeah. so to come to pray. Kita berdoa ya. Okay, Proverbs 14:34 is the last verse. Proverbs Amsal 13 14, 14 verse 34. ayat 34. Okay, I read in English and you all read in Bahasa together. Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. 1, 2, 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ya, thank you, Miss. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita memperingati ulang tahun Indonesia yang ke-81. Besok hari Senin ya, tanggal 17. Kita beribadah hari ini. Mari kita punya hati yang untuk benar-benar untuk Indonesia. Amin. Karena ini negara di mana kita ada. Ya, kecuali kalau kita sudah ganti warga negara. Kita katakan aku nggak lagi warga negara Indonesia, aku mau menjadi warga negara mana, ya itu saya nggak ucapkan tentang itu. Tapi selama kita masih di Indonesia dan warga negara Indonesia, mari punya hati untuk Indonesia. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita membawa bangsa negara tercinta kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Mari kita bersatu hati. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami boleh melihat keajaiban-Mu terjadi atas hidup kami, terkhususnya bagi bangsa kami Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna sampai ke 81 tahun ini, kami percaya semua tidak terlepas dari tangan Tuhan. Kami percaya ada Tuhan dan Tuhan melihat setiap kami ya Bapa. Kami membawa kerinduan hati kami sebagai orang-orang percaya di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa bangsa kami rindu hari lepas hari bangsa kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami percaya bangsa kami terus ada kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang ada ya Bapa. Dengan segala pergumulan doa yang ada kami berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu, pemulihan-Mu sungguh terjadi di setiap dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati juga untuk para pemerintah, terkhususnya untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri sampai kepada RT RW Bapak, Engkau urapi mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kami sebagai orang percaya yang tidak mengambil bagian di dalam pemerintahan ini, tapi kami rindu mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukan secara adil, secara jujur di dalam pemerintahan yang mereka lakukan Bapak, sehingga mereka boleh membawa satu perubahan yang luar biasa, sehingga bangsa kami terus merasakan kesejahteraan. Kami juga tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mau mengandalkan bahwa tangan Tuhan turun atas negeri kami, kuasa-Mu Tuhan, bila Roh Kudus terus bekerja bagi bangsa negara kami ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Ampuni mereka ya Bapa, di saat mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengingat teman-teman kami yang mengambil bagian di dalam pemerintah ini yang sebagai orang-orang percaya, biarlah mereka tetap menetapkan hati mereka untuk tetap melihat Tuhan dan pekerjaan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kerinduan hati kami, berikan kemenangan pemulihan bagi bangsa dan pemerintah kami ya Bapa. Inilah hati kami, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas karyamu yang begitu luar biasa bagi Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka, Engkau terus campur tangan bagi Indonesia ini. Bahkan kami boleh diberikan kebebasan, keluasan untuk kami boleh menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Walaupun ada banyak di belahan negeri yang mungkin mereka terhambat, tapi kami terus bersyukur atas kasih-Mu, bersyukur atas anugerah-Mu, bersyukur atas pertolongan dan pimpinan Tuhan yang terjadi di dalam setiap apa yang diperbuat dan dalam setiap musim kehidupan bagi kami orang percaya Tuhan. Pagi hari ini, dalam kesempatan ini kami membawa gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari Bapa, Engkau berkati gereja-gerejamu di seluruh muka bumi ini, khususnya di Indonesia tercinta, tanah tercinta kami ini Tuhan. Engkau memberkati gerejamu, Engkau pulihkan, Engkau satukan tubuh Kristus di Indonesia tercinta. Biarlah kami terus dengan penuh semangat memberitakan kerajaan Allah dimanapun berada, sampai ke pelosok-pelosok negeri, sampai ke atas bukit dan ke gunung-gunung. Kami akan memberitakan kabar sukacita itu Tuhan. Berkati kami semua sebagai orang percaya. Ini adalah tugas tanggung jawab kami Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini bangkit dan bersinar. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan di atas bumi Indonesia. Ikat kami menjadi satu dengan kasih-Mu. Biarlah gereja Tuhan di muka bumi Indonesia ini bersatu. Tuhan diagungkan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan di dalam setiap kehidupan dan pelayanan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Curahkan berkat-Mu bagi Indonesia. Curahkan berkat-Mu bagi gereja-gereja di muka bumi ini. Indonesia perlu lawatan Tuhan. Indonesia perlu anugerah Tuhan. Dan gereja-gereja di muka Indonesia ini perlu lawatan Tuhan. Dan perlu jamahan dan anugerah Tuhan. Persatukan kami Tuhan. Ikat kami menjadi satu dengan kasih-Mu. Biarlah hanya Tuhan yang ditinggikan dan Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah menyerahkan diri untuk melayani di ladang Tuhan. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka hari lepas hari, di dalam keluarga mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan Tuhan diagungkan. Dan biarlah melalui hamba-hamba-Mu ini, melalui kehidupan mereka, Yesus Kristus bisa terlihat dan ada banyak orang mengenal Engkau melalui setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Dan berita itu terus terpancar, sinar itu terus terpancar, kemuliaan itu terus terpancar, dan nama-Mu diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon berkat-Mu, dan kami mohon pemulihan yang datangnya daripada Tuhan saja, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang sanggup menjamah setiap hati dan setiap jiwa.
biarlah kami persembahkan semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, syukur Tuhan. Di dalam-Mu sekali lagi mengucap syukur Bapa. Allah Bapa kami, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sekali lagi bersatu hati membawa menaikkan doa syafaat kami Tuhan secara khusus bagi generasi muda di gereja kami, di kota kami Surabaya ini Tuhan, di bangsa kami Indonesia kami yang tercinta Tuhan, bahkan di seluruh dunia Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa anak-anak-Mu bukan hanyalah sekedar gereja di masa depan, tetapi juga mereka adalah gereja di masa kini Tuhan. Kami memohon akan pencurahan Roh Kudus-Mu di atas hidup mereka. Bangkitkanlah setiap kegerakan rohani yang besar, di mana anak-anak muda dipenuhi dengan api cinta mula-mula yang memenuhi kehidupan mereka Tuhan. Tarik setiap hati mereka Tuhan dari segala tawaran dunia ini, dari setiap yang berikan mereka kehausan serta kelaparan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah hanya Engkau yang memakai kehidupan mereka menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan mereka memiliki keberanian seperti Daud, hikmat seperti Daniel, dan kesetiaan seperti Timotius Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang semakin gelap, biarlah anak-anak-Mu Tuhan tampil sebagai terang yang bersinar cemerlang, dan menjadi garam yang membawa pengaruh yang baik Tuhan. Kami berdoa untuk perlindungan Tuhan. Lindungi setiap anak-anak-Mu, setiap pikiran, setiap hati. Jauhkan Tuhan dari segala tipu daya si jahat, segala setiap hal-hal pergaulan bebas, kecanduan, segala macam tekanan Tuhan, baik mental maupun secara depresi Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan. Kami tengking di dalam nama Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang melindungi bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikanlah mereka identitas yang teguh di dalam Kristus Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa betapa berharganya mereka, betapa mulianya mereka di mata-Mu Bapa. Kami mau percaya Tuhan Yesus, biarlah melalui kegerakan anak-anak muda saat ini Tuhan, akan ada banyak jiwa yang diselamatkan. Biarkanlah dari mulut mereka keluar setiap puji-pujian, kesaksian yang hidup, dan generasi yang tidak berkompromi dengan dosa. Kami mau percaya Tuhan dan tetap berdiri teguh, membawa setiap panji keselamatan dari-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pemuda, setiap remaja, setiap mahasiswa yang ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Penuh akan kuasa, biarlah kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi bagi setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat bagi setiap kami semua, kami berdoa dan bersyafaat. Amin. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Bagi kemuliaan, Mari bangkit berdiri semuanya. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Serahkan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana
seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau besar, Kau ajaib. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan selama-lamanya. Yesus, Yesus Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan ucapkan ayat-ayat firman Tuhan ini untuk Indonesia. Kita semua aminkan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa Indonesia. Amin. Tetapi dosa adalah noda bangsa ini. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air di bumi Indonesia. Amin. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir di desa, kota, pulau-pulau di Indonesia. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki, supaya berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dalam rendah hati di hadapan Allah. Amin. 2 Tawarik 7:14.
dan umatku, kita orang-orang percaya yang atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengarkan dari sorga, akan mengampuni dosa kita, serta memulihkan Indonesia. Amin. Kami pertama-tama, kami juga doakan untuk Indonesia, semua pembesar yang ada, supaya kami hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya, untuk Jawa Timur, untuk Indonesia. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku tempatkan. Amin. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. Amin. Terima kasih Bapak, berkati kami anak-anak-Mu ada di kelurahan, kecamatan yang berbeda-beda. Baik di kota Surabaya, Sidoarjo, di Mojokerto, Gresik, apapun daerah di sini. Kami ucapkan berkat. Biarlah anak-anak Tuhan menjadi garam, menjadi terang di sekelilingnya. Bahkan tempat kami di Goci, di mana kami beribadah. Kami ucapkan berkat buat kelurahan di sini, RT RW yang ada. Kami ucapkan berkat. Sehingga kehadiran gereja membawa dampak, mewarnai kawasan ini. Amin. Kami berdoa kawasan ini bebas dari semua prostitusi, narkoba, Amin. segala hal yang buruk yang bukan dari Tuhan. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, berkati umat jemaat-Mu, jadikan kami lebih dari pemenang. Amin. Karena karya Kristus sudah selesai. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati kami semua. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Amin. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali.